IWB tersenyum senang. Karena kenapa? Yang terbaru, kita menemukan Honda Vietnam meluncurkan generasi terbaru Airblade. Dan ternyata Cak, indikasinya Airblade ada hubungannya dengan Vario 125 nanti. Kita akan bahas dalam sebuah video khusus, dalam sebuah video terawang Iwan Banaran dan juga penjabaran tentang new Airblade terbaru versi yang paling fresh dari Vietnam setelah ini Cak. When you're young, when you're restless, when you're fun, cause you're desperate. Oh, here they come for a chance, for adventure. What's your poison? What's your pleasure? Oh, Sampean tahu pasti Airblade seperti apa. Ini adalah sebuah generasi motor yang cukup lama di Vietnam. Dan Vietnam memang beda dengan tanah air Cak ya. Kalau sampean bertanya ke IWB, Cak IWB kenapa Airblade ini tidak didatangkan di tanah air? Dan kenapa pula Astra Honda Motor masih setia saja dengan Vario 160 atau Vario yang ada bukan memasarkan Airblade? Karena kita tahu bahwa Aerox dan Vario itu sebenarnya berbeda Cak ya. Beda segmen, beda konsep. Dan kita juga sering sekali ya, mau nggak mau kita harus hadapkan secara head to head yang sebenarnya bukan musuhnya. Karena satunya dek rata, sementara satunya adalah dek punggung. Dan seharusnya memang Aerox ini musuhnya adalah Airblade yang di Vietnam. Tapi kenapa AHM tidak memasarkan motor ini? Kita akan pelan-pelan Cak. Kita akan mencoba untuk memberikan gambaran ke sampean semuanya tentang generasi terbaru ini dan kenapa AHM tidak memasarkan Airblade. Seperti yang sampean tahu, Honda Vietnam resmi meluncurkan generasi terbaru Airblade yang disebut sebagai New Airblade 160. Sampean pasti bertanya, apa istimewanya Cak IWB? Jadi Kang Mas ya, Airblade 160 ini adalah sebuah generasi yang memberikan kita semacam refleksi bahwa ternyata Honda di masa depan dan untuk saat ini kedepannya akan menggunakan mesin 4 katup semuanya untuk Matic yang maksudnya. Dan ini juga dibuktikan dari Vario 160 sebagai first mover di kelas ini ya. Di kelas ini kemudian menyusul Vietnam ternyata juga menggunakan engine yang sama untuk New Airblade 2023 ya, sebutannya ataupun 2022. Tapi generasi yang paling baru diluncurkan 2 hari yang lalu. Dan ternyata juga mesin ini menggunakan 4 katup. Jadi artinya apa Cak? Next in the future, all Matic Honda sepertinya akan menggunakan yang premiumnya ya Cak ya. Yang Vario ataupun yang Airblade akan menggunakan 4 valve. Tidak lagi menggunakan 2 katup. Ini artinya apa? Semakin lama akan semakin imbang. Dan ini juga kita temukan di Vietnam. Jadi WB haturkan maturun buat Cak Nguyen yang memberikan gambar-gambar eksklusif kepada Iwan Banaran. Cak Nguyen yang juga memastikan bahwa ternyata Airblade terbaru ini menggunakan sasis baru, sasis yang lebih ringan, dan juga lebih stiff ataupun rigid. Artinya apa? Agility katanya meningkat Cak. Dan juga motor terbaru ini menggunakan engine baru ESP Plus yang juga sudah digunakan oleh Astra Honda Motor untuk Vario 160. Dan juga Cak, ternyata mereka juga meluncurkan 2 generasi sekaligus, yakni Airblade 160 yang menggunakan mesin 156,9 cc. Ini identik dengan Vario 160 dan ternyata mereka juga meluncurkan Airblade 125 di mana yang 2 katup ditinggalkan, ternyata yang terbaru sudah menggunakan mesin 4 katup 125 cc. Ini menjadi penegas buat kita semuanya bahwa terawangan kita sepertinya mengarah kepada jalan yang benar Cak. Jadi bosnya demikian. Nah, untuk memberikan gambaran kesampaian semuanya seperti apa Airblade terbaru ini, IWB akan memberikan gambaran video yang lengkap. Dan inilah New Airblade terbaru, gambar-gambar yang diterima dari Vietnam. Inilah videonya Cak. Sebagai informasi, ini adalah generasi terbaru Airblade yang baru saja diluncurkan oleh Honda di Vietnam. Dan maturun buat Cak Nguyen yang mengirim IWB gambar yang cukup jelas bagaimana proses test ride dari para media dan jurnalis di sana. Dan kita bisa perhatikan Cak, di sini ternyata secara desain Airblade terbaru versi 2022 yang paling fresh ini ternyata secara desain tidak banyak berubah. Namun kalau saya perhatikan secara detail sebenarnya ada sedikit perubahan Cak. Tapi kita coba untuk lihat pelan-pelan dari depan dulu. Semua sudah tahu bahwa Airblade adalah sebuah gacuan Honda yang tidak masuk di tanah air. Dan Airblade pula yang masih dipertahankan oleh Honda Vietnam karena penjualannya cukup baik Cak. Jadi dari generasi 150 dan yang paling baru ini sekarang sudah manut mesin 160 cc. Dan saat IWB perhatikan ternyata mesinnya benar-benar plek-ketiplek dengan Vario 160 di tanah air. Ini sebuah penegas bahwa ke depan sepertinya seluruh Matic Honda yang premiumnya akan menggunakan mesin 4 katup. Ini seru banget Cak.
Oke, kita melangkah pada bagian depan dulu Kang Mas ya. Dari samping ini Honda tetap mempertahankan model muskular, kemudian juga di bagian samping sini ada tarikan-tarikan, kemudian juga di bagian side tebengnya ada semacam layer berbeda, kemudian dia nongol keluar dan di sini masuk kembali, dan juga untuk generasi terbaru tentu saja sudah menggunakan smart key tulisan 160 di bagian samping tebeng atas bagi penegas bahwa ini adalah mesin 160 cc terbaru. Dari pelek-peleknya masih sama dengan sebelumnya, tidak banyak perubahan. Dan kalau kita lihat di sini untuk bagian shape-nya tidak berubah. Artinya untuk desain dari tebeng belakang, maksudnya tebeng depan, side casing, bahkan di bagian footstepnya sini covernya, lalu di bagian samping belakangnya sini untuk buritan dan ada tulisan Airblade, dan juga termasuk lampu-lampunya juga tidak banyak perubahan. Jadi sami mawon, dan memang Cak, generasi ini kita perhatikan cukup elegan tapi juga galak ya. Kita bisa perhatikan knalpotnya mungkin ada sedikit perubahan untuk versi 125cc. Knalpotnya konon lebih panjang, ada bolongan di sini, ada semacam tarik-tarikan di bagian sini ya. Di sini juga bolongan. Lalu bagian bawah sini kita bisa lihat bahwa ternyata untuk generasi Airblade yang kita lihat di depan mata ini masih menggunakan mode tromol belakangnya. Jadi remnya tromol Cak. Wah, kalau di tanah air bisa dibuli-buli nih Cak. Tapi memang di sana di Vietnam tidak terlalu menjadi masalah buat para biker di sana. Nah, ini untuk bagian peleknya cukup keren, semacam bilah begitu. Ada semacam 3D efek ya modelnya. Dan untuk kaki-kakinya Cak, cukup kecil ya menurut IBB, dengan ring 14 inci ya. Dan ternyata memang untuk bannya depannya 90-90 dan belakangnya hanya 100 Cak. Jadi memang jauh dibandingkan dengan Vario 160 sekalipun masih gedean Vario. Lalu untuk belakangnya sudah dual shock tapi belum subtank. Dan kalau kita perhatikan di sini behelnya lancip dan juga ada penerangan plat nomor di sini. Kalau kita lihat dari samping, warna merah ini adalah dual tone color yang bisa kita perhatikan bahwa ini ternyata bagian belakangnya joknya ada dual kita perhatikan dari materialnya berbeda, warnanya coklat ya untuk belakangnya. Next kita lihat untuk gambar berikutnya kiriman dari Cak Nguyen ke IBB. Nah, ini kalau kita lihat dari depan Cak. Dari depan jika kita jeli, kita akan menemukan adanya perbedaan pada cover stangnya Cak. Jadi cover stang ini sedikit dirubah, tapi memang tidak banyak perombakan total. Jadi bisa kita lihat sangat minimalis, di mana bagian visornya ini memang berbeda. Nah, bagian sininya. Tapi secara umum sami mawon Cak. Dari casing depannya sini, kemudian bentuk dari DRL-nya, shape dari lampunya, ya belakang-belakangnya ini juga sama ya. Kemudian juga bagian depannya ini ya kita katakan sih agresif ya. Cukup bagus seperti IBB. Jadi warna coklat ini dipadukan dengan warna hitam, visornya hitam, tapping depannya hitam, dan pelek-peleknya juga hitam. Dan jika kita perhatikan bagian rodanya juga cukup kecil, yakni 90/90. Jadi memang mungil Kang Mas. Memang untuk 125cc ini berbeda ya. Perbedaannya adalah pada bagian engine-nya, dan ini juga cukup surprise menurut BB. Tapi kita akan bahas engine nanti saja Cak. Nah, ini bagian batok lampu depannya ya. Bagaimana moncongnya yang kita lihat memang cukup keren ya, karena dia modelnya ngumpet ya. Desain-desainnya ala-ala CBR begitu Cak ya. Bahkan DR-nya juga sipit ke atas. Kalau kita perhatikan ini adalah generasi yang cukup cakep ya. Sementara di bagian atas juga agresif lancip. Ini adalah 125cc ya, sekali lagi 125cc di mana desainnya sama plek dengan 160cc. Jadi ini ada generasi yang 125cc, lihat nih. Nah, ini yang versi 160cc. Sampai bisa perhatikan bagaimana identiknya kan tadi yang 160 dan juga 125. Nyaris tidak ada perbedaan, hanya desain yang mungkin dari knalpotnya yang sedikit berbeda sepertinya Cak ya. Knalpot sedikit berbeda. Tapi yang jelas dari desainnya, saya perhatikan saja lekuk-lekukannya di sini. Nah, seperti sosoknya. Dan memang untuk generasi terbaru ini ada perbedaan di bagian bagasinya, di mana untuk generasi terbaru lebih gede dibandingkan dengan generasi sebelumnya. Nah, ini kalau kita perhatikan bagian speedometernya. Speedometer kalau kita lihat modelnya mengkotak begitu Cak ya, tapi sangat agresif. Karena ini tarik-tarikannya lancip dan bertumpuk-tumpuk. Ketika dinyalakan speedometernya, saya bisa lihat bahwa motor ini memang belum ada indikator RPM yang jelas ya. Ini tidak seperti dengan Aerox yang sudah menggunakan ada indikatornya RPM, sementara untuk Airblade ini masih belum. Jadi dia hanya ada fuel economy ya. Jadi ini artinya apa? Untuk average fuel consumption secara real time seperti hanya ADV
lalu di sini ada jam, lalu juga di sini ada bar untuk bensin. Ini adalah speedometer dan sebagainya. Odometernya sepertinya memang harus kita pencet-pencet nih, Cak. Sini ada kontrol ABS, nyala lampunya. Sini high beam, ya untuk lampu high beam, low beamnya kelihatan, dan ini adalah untuk lampu sen indikatornya, blinking atau enggaknya dilihat dari sana. Jadi memang cukup mungil menurut WB, nggak terlalu mewah ya dari sisi speedometernya. Nah ini bagian stop lampnya, Cak. Stop lampnya cukup keren menurut WB. Jadi mau dia bertumpuk, Cak, dan lampu sen dinyalakan seperti ini sosoknya. Dan ini adalah lampu stop lamp, dimana dia feel-nya tuh ada split begitu ya, dipisah atas dan bawah. Jadi sosok dari Airblade terbaru yang tidak banyak berubah dibandingkan dengan generasi sebelumnya. Bagaimana motor ini menggunakan engine 156,9 cc yang terbaru ya, di sini terlihat, dan juga klaimnya cukup irit, dimana 100 km hanya membutuhkan 2,30 liter. Nih sampai bisa hitung berarti rata-rata berapa nih. Jadi sangat irit. Ini artinya apa? Engine yang diusung memang engine yang efisien, ESP Plus, dan diharapkan nanti akan menjadi sebuah motor digandrungi mengingat engine-nya sudah powerful dan engine-nya plug-ketiplak dengan Vario 160. Ini tampak dari depan sosok yang benar-benar sama dibandingkan dengan generasi sebelumnya. Dan kalau dari lampu-lampunya sami mawon ya, modelnya masih model LED yang pasti kiri kanan. Dan ini DRL-nya menyala jika motor sedang hidup. Bagasinya ternyata lebih besar dibandingkan dengan generasi sebelumnya, sudah besar kesampaian dari sebelumnya 22,7 liter, maka generasi terbaru adalah 23,2 liter. Ini lebih besar termasuk hadirnya USB di bagian sebelah kanan dari motor. Ini seperti ini sosoknya ya. Simulasi bagaimana bagasi Airblade yang terbaru. Yang menjadi perhatian IBB pastinya adalah mesin yang sudah menggunakan mesin terbaru dari Vario 164 katup, dan ternyata pula di sini bahwa Vario 125 yang saat ini sedang kita tunggu bisa jadi akan menggunakan mesin dari Airblade 125 nantinya. Kang Mas ya, wis gamblang pada jinglang kan, wis cerah semuanya, sudah gamblang. IB sudah pastikan kesampaian semuanya bahwa generasi Airblade terbaru ini sudah lebih besar kapasitas bagasinya, the bigger capacity, termasuk juga lebih irit, dan mesinnya adalah ESP Plus yang lebih efisien, termasuk juga 4 valve. Artinya apa? Artinya adalah sudah bisa kita tebak arahnya seperti apa nantinya. Karena kenapa? Jika sebelumnya kita sudah menikmati Vario 160 dan juga Ibu sudah share kesamaan semuanya bahwa ADV 150 nanti akan menggunakan mesin terbaru dari Vario 160 ya, yang artinya nanti ADV 160 menggunakan mesin 4 katup, dan ini sudah klop. Kita sudah share kesamaan semuanya dari terangan di benaran, dan Vario 125 masih menjadi misteri, namun ya insya Allah jika tidak salah dan juga sudah ditegaskan sama semuanya bahwa terawan kita menuju yang benar, bahwa nanti Vario 125 diduga akan menggunakan mesin dari Airblade 125 4 valve yang sudah ada di Vietnam kemarin 2 hari yang lalu. Nah, moncrot Kang Mas, ini adalah penegasan dan juga indikasi kuat. Tidak mungkin Vario 125 facelift nanti menggunakan mesin 2 katup yang sudah ada. Tapi nanti Vario 125 akan menggunakan mesin Airblade di mana sudah menggunakan 4 valve. Jadi gini alurnya ya, enaknya ngomong ya. Nanti Matic Honda Vario series itu akan ada 125 dan juga 160. 125 sudah 4 valve ya, sudah 4 katup nantinya sama, tunggu saja. Dan juga Vario 160 sudah ada, dan next ADV 160. Jadi artinya apa? Nanti di kelas ini ya, di kelas Vario ini
semuanya sudah menggunakan mesin 4 katup. Kalau Beat dan juga Genio Scoopy ya jangan dimasukkan, Cak. Ini kan bukan premium bike, premium-matic maksudnya ya. Dan ini juga akan menjadi penegas kalau sampai semuanya, ke kita semuanya maksudnya, bahwa Honda sepertinya akan fokus kepada performa. Mereka nggak hanya fokus pada desain, tapi performa. Dan kita lihat bahwa ya tahulah semuanya ya kemarin bagaimana perkasanya Honda Vario 60 membabat semuanya lawan-lawannya yang sudah menggunakan VVA ya dari Yamaha. Kita tahu kemarin kita sudah drag, buktikan sendiri. Bahkan NMAX Kirian pun juga dipaksa menyerah. Ini artinya apa? Ketika Honda sudah mencoba untuk masuk di kelas ini dengan mesin yang seimbang ya. Karena kita tahu bahwa sebelumnya kan Honda hanya menggunakan mesin 149 cc. 149 cc 2 katup. Dilawan oleh Yamaha yang menggunakan mesin 155 cc 4 katup. VVA lagi. Tapi once Honda masuk ke sana, maksudnya ke mesin yang mirip, dan sampai harus tahu bahwa mesin dari Yamaha itu ada 155 cc, 155 cc. Sementara Honda sekarang itu walaupun disebut sebagai 160, tapi mesinnya hanya 156,9 cc. Ini artinya apa? Hanya beda 1,9 cc, 4 katup sama-sama, tapi belum VTEC. Ternyata sudah mengerikan. Ini artinya ya bakal seru banget. Dan kita berharap in the future Yamaha tidak berdiam diri. Karena kalau kita lihat dari performa memang saat ini Yamaha dari mesin 150 cc-nya, Matic-nya sudah di bawah Honda untuk performanya. Dan kalau saya bertanya juga kepada Honda, kenapa sih Cak WB AHM kok nggak mau mendatangkan Airblade ke sini? Cak, dari survei Kang Mas ya, jadi Honda atau HM maksudnya AHM ini kalau memasarkan motor dari pandangan pribadi tidak terlalu tertarik di model punggung seperti ini. Jadi dek punggung, sasis punggung ini memang dipandang dari survei mereka tidak banyak, tidak besar, Cak. Ini bisa terbukti dari pasaran atau penjualan. Terakhir data IC sebelum ditutup, penjualan Aerox pun bukan lawan Vario, Cak. Jadi untuk Vario 50 saja, dulu sebelum ditutup data IC tidak disebarkan, penjualan Aerox hanya sekitar 7.000 unit per bulan. Vario 150 sudah tembus di angka 25.000 hingga 30.000 unit per bulan. Itu kan luar biasa. Ini artinya apa ya? Memang sampean sama sendiri, Cak, yang membuat Honda jadi berpikir bahwa oke lah, dek rata lebih disukai, dan memang terbukti, Cak, dari pasaran seperti itu. IWB tutup saat ini bahwa Airblade seperti tidak akan pernah dibawa AHM di sini ya, karena memang pasarnya kecil dan AHM nggak terlalu tertarik. Dengan adanya Airblade 125, maka secara sangat yakin sekarang IWB mengatakan bahwa next sangat besar kemungkinan Vario 125 akan menggunakan mesin Airblade, di mana mesinnya sudah 125 cc 4 valve ESP Plus. Kita tunggu saja tanggal mainnya, semoga saja nggak berubah. Dari sisi Iwan Banaran tetap berdoa bahwa kelahiran ADV 90 nanti akan diikuti oleh Vario 125 hanya beberapa bulan setelahnya. Oke, matur nuwun dari Iwan Banaran. Kalau sampeyan suka video ini, like, share, dan subscribe. Ojo lali Kang Mas sampeyan sholat 5 waktu, jangan pernah ditinggalkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam diskandos.